Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang sumber energi kelas 4 subtema 3, yaitu sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam merupakan kekayaan yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contohnya adalah alam yang dapat berupa lautan, daratan, pegunungan, dan lain sebagainya. Di dalamnya memiliki banyak benda mati maupun makhluk hidup yang dapat bermanfaat bagi manusia. Adapun macam-macam sumber energi, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berarti sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang berasal dari bukan makhluk hidup, contohnya udara, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh sumber energi hayati dan non-hayati. Kemudian, adapun macam-macam sumber energi, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan artinya sumber tersebut bersifat berkelanjutan atau terus ada, contohnya sinar matahari dan angin. Yang kedua, sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam tak terbarukan berarti sumber tersebut terbatas jumlahnya di alam dan suatu saat akan habis, contohnya minyak, emas, batu bara, dan lain-lain. Contoh sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, macam-macam sumber energi. Sumber daya alam berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, antara lain sumber daya alam yang dapat langsung digunakan dan yang tak langsung digunakan. Yang pertama, sumber daya alam dapat langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung bisa digunakan artinya sumber tersebut dapat langsung dimanfaatkan tanpa perlu proses. Contohnya yaitu buah-buahan dan air minum. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam yang tak langsung dapat digunakan berarti sumber harus melalui proses untuk bisa digunakan. Contohnya yaitu daging dan ikan. Berikut merupakan contoh sumber energi yang dapat langsung digunakan dan tidak langsung digunakan. Setelah kita mempelajari berbagai macam sumber daya alam, kita akan mempelajari pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memaksimalkan kegunaan sehari-hari sesuatu yang berada di alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh pemanfaatan sumber daya alam, yang pertama ada pemanfaatan jahe sebagai bahan obat dan kerbau untuk membajak sawah. Yang kedua, pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam. Yang ketiga, pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagai sumber pembangkit listrik alternatif. Yang keempat, pemanfaatan emas sebagai perhiasan. Yang kelima, pemanfaatan buah-buahan sebagai sumber vitamin bagi tubuh. Dan yang keenam, pemanfaatan daging dan ikan yang dapat dimasak sebagai sumber protein bagi tubuh. Dari pemanfaatan sumber daya alam ada pula energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah untuk semua sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan atau merusak alam. Contoh energi alternatif yang pertama ada energi biomasa.
Pembangkit biomasa menggunakan bahan bakar dari energi baru terbarukan berupa cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lain. Harga material tersebut berkisar Rp600 per kilo. Diperkirakan kebutuhan bahan bakar untuk memproduksi energi listrik setahun sebanyak 98.400 ton per tahun. Yang kedua ada energi matahari. Tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi ini juga bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca menjadi salah satu hambatannya. Yang ketiga, angin. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan di beberapa negara. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan EBT ini sangat besar, di antaranya energi angin dan panas bumi. Energi air. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. 5. Energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah sumber energi yang alternatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab-sebab alami hujan dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Yang keenam, energi fosil. Energi fosil adalah energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerobik dari sisa-sisa organisme purba selama ratusan tahun. Yang termasuk bahan bakar fosil misalnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Setelah kita mengetahui bagaimana gagasan pokok, sekarang saya akan menampilkan teks bacaan berupa kisah alisi biji energi. Gagasan pokok yang terdapat dalam kisah alisi biji energi yaitu dalam penggalan kalimat pertama atau paragraf pertama yang merujuk pada di saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Ini merupakan gagasan utama yang terdapat pada teks bacaan kisah alisi biji energi. Kemudian, tamananku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Itu merujuk pada kalimat penjelas. Jadi, pada teks bacaan ini terdapat gagasan utama yang ada di paragraf pertama dan juga kalimat penjelas yang ada di paragraf kedua. Sekian pembelajaran online pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa pada pembelajaran online di lain kesempatan. Jangan lupa selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Salam sehat, semangat ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.